Kita sering diajarkan bahwa setiap orang berhak berbicara, tapi mengapa semakin banyak yang memilih diam? Hai, tak perlu tahu siapa saya. Saya hanya ingin menanyakan satu hal sederhana. Jika kita benar-benar hidup dalam kebebasan berpendapat, mengapa begitu banyak orang memilih diam? Kita katanya hidup dalam demokrasi, katanya bebas berbicara, tapi lihatlah siapa yang sebenarnya boleh bersuara. Yang berbeda dibungkam, yang mengganggu kenyamanan masa dicap sesat, yang melawan arus dicincang di ruang komentar. Ini bukan kebebasan, ini sensor berjubah konsensus. Rocky Gerung pernah mengatakan, demokrasi bukan soal mayoritas yang ribut, tapi soal argumen yang masuk akal. Artinya, dalam demokrasi, yang penting bukan siapa yang paling banyak bersuara atau paling keras berbicara, tapi siapa yang punya alasan dan pemikiran yang paling masuk akal. Kebenaran tidak ditentukan oleh keramaian, tapi oleh kekuatan logika. Di era ini, mayoritas bukan sekadar pendapat terbanyak, tapi palu yang memutuskan siapa yang layak bicara dan siapa yang harus diam. Mereka bilang, semua orang boleh menyampaikan pendapat, tapi nyatanya bebas hanya berlaku jika kau berkata apa yang ingin mereka dengar. Ini bukan forum diskusi, ini panggung penghakiman massal. Orang tak lagi mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran yang nyaman. Maka, apakah makna kata bebas? Jika keberanian mengemukakan gagasan justru dihukum oleh kerumunan yang alergi pada ketidaksepahaman. Kita hidup dalam zaman di mana algoritma menentukan arah pikiran dan mentalitas. Kawanan menundukkan telinga terhadap perbedaan. Ini bukan kebebasan, ini adalah penjara yang didekorasi seindah mungkin agar kau lupa bahwa kau sedang dikurung. Dan yang paling menyedihkan, banyak yang bangga tinggal di dalamnya. Berita bohong. Hoax lagi. Banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan juga mana yang salah atau yang suka kita sebut hoax. Sayangnya, tidak semua berita yang diposting adalah benar. Hoax lagi. Tahun sudah berganti, tapi kita sudah kembali disuguhi oleh berita. Reputasinya untuk bisa masuk pencemaran nama baik yang juga melanggar undang-undang ITE. Jadi janganlah bersosial yang aman-aman aja lah. Nah, lihat deh postingan ini, lagi ramai sekarang. Banyak yang mendukung, tapi banyak juga yang menghujat. Begitulah sosial media, banyaknya berkebebasan dalam berkomentar. Emangnya kita bisa benar-benar bebas berkomentar? Benar, semuanya bisa dilindungi oleh undang-undang dan juga disertai dengan tanggung jawab yang benar. Oh, begitu. Kalau begitu, kenapa masih banyak orang yang takut menyampaikan pendapatnya? Masih banyaknya orang menyampaikan pendapatnya dengan kata-kata yang kurang tepat, karena banyaknya yang menggunakan umpatan kasar, ada yang menyebarkan berita bohong, sampai ada yang merugikan orang lain.
Jadi bukan pendapatnya yang salah, tapi cara menyampaikannya. Ya, boleh menyampaikan kritikan tapi dengan sopan, benar, dan tidak merugikan orang lain. Kalau begitu, media sosial bisa menjadi tempat diskusi yang baik jika digunakan dengan benar. Tepat sekali. Kalau misalnya ada kebijakan dari kampus yang menurut mahasiswa kurang benar, bagaimana? Mahasiswa bisa menyampaikan pendapatnya melalui forum resmi ataupun surat resmi ataupun organisasi lain. Tapi jangan langsung ngejat, apalagi menyampaikannya kepada orang lain, bukan? Benar, kritik kan bukan hanya untuk memberikan solusi, tapi juga bisa menyampaikan apa yang keluh kesah. Kalau misalnya kita menyebarkan informasi yang kurang tepat atau misalnya belum yakin, belum tentu benar, bagaimana? Itu bisa menimbulkan berita hoax dan masalah bagi orang lain. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus periksa dulu dengan benar. Sebagai mahasiswa, apa yang harus kita lakukan di era media sosial? Pertama, gunakan media sosial dengan tepat dan benar. Kedua, berpikir kritis sebelum percaya atau membagikan suatu informasi. Ketiga, tidak membedakan pendapat atau menghakimi seseorang. Dan yang keempat, menyampaikan kritik dengan bahasa yang sopan serta memberikan solusi. Jika kita bisa memfilter atau memilah pendapat dengan benar, maka ruang sosial media bisa menjadi tempat diskusi yang benar dan sehat. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Namun, setiap hak selalu disertai tanggung jawab. Mari gunakan media sosial untuk berbagi informasi yang benar, menghargai pendapat, dan berbagi diskusi yang positif. Bijak bermain sosial media Santun dalam berpendapat, dan bertanggung jawab dalam setiap kata. itulah wujud kebebasan berpendapat yang membawa manfaat bagi semua. Sampaikan pendapatmu dengan bijak, bukan